Siapa? Nah, ya, nanti tolong disampaikan ke temennya ya. Ini ada ngejeblak warna hitam di tengah. Oh ya, oke, hilang. Eh, jadi kalau perhitungan ini konsisten aja lah ya, karena kita belajar fisika, maka penulisan angka penting itu juga harus menjadi perhatian kita dalam menuliskan angka gitu ya. Nah, jadi kalau aturan angka penting kan kalau misalnya ada pembagian atau perkalian dari dua buah angka penting atau lebih, maka hasil dari perkalian atau pembagian tersebut harus mengikuti jumlah angka penting yang terkecil. Ya, ya misalnya ini kalau yang ini kan tiga angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma, maka hasil pembagian dari, oh mohon maaf, ini mengacu pada nilai gravitasi ya, karena tadi frekuensi coba frekuensi mengacu pada nah nanti mungkin bisa dilihat ya, kalau dinilai gravitasi 9,81 nih menetapkan sendiri atau dari petnya? Dari petnya, Pak. Dari petnya. Yang ini kan berarti tiga angka penting ya. Kalau yang ini berapa? 0,1 itu berapa angka penting sih? Satu apa dua? Satu, Pak. Satu ya. Satu berarti kalau pembagian atau perkalian itu harusnya mengikuti satu angka penting ya. Sementara di sini petnya itu dia memang menuliskan mungkin ya 1,100, 1,421. Iya, Pak. Di petnya Itu itu saya memang full dari petnya itu itu dari begitu petnya soalnya. ya. Oke, begini aja. Berarti nilai frekuensinya nanti mengikuti jumlah angka penting yang ada di pet ini aja. Ya, jadi kalau misalnya tiga angka di belakang koma, maka nilai frekuensi itu juga mengikuti tiga angka di belakang koma ini. Ya. Nanti nanti mau saya cek dulu ya. Nanti akan saya cek kira-kira memang seperti ini atau mungkin ada perubahan. Kalau mau konsisten ini harusnya sih memang dia adalah satu angka penting gitu ya, atau satu angka di belakang koma gitu ya, nilai dari periodenya. Tapi ini periodenya sampai tiga angka di belakang koma. Nah, sementara ini mengikuti aja frekuensinya mengikuti jumlah angka di belakang koma dari besaran periode gitu. Nah, jadi besaran yang lain, nah itu nanti sama. Kalau frekuensi sudut ini dari perhitungan ataukah diketahui dari itu? Untuk frekuensi sudut, terus percepatan dari hitungan, Pak. Dari hitungan ya. Berarti mengikuti ini saja ya, mengikuti jumlah angka penting yang hasil dari perhitungan periode berdasarkan dari PET gitu. Ya, itu ya. Nah, kemudian melihat data-datanya tadi L 0 dari 0,1, N-nya 10. Kalau N bulat ya tentu ya, nggak ada pecahan-pecahan ya. Nah, 0,7, 0,9, 1 frekuensinya ya. Baik, ini tabelnya ada satuannya lengkap ya, oke konsisten. Terus slide selanjutnya, ya variabel slide selanjutnya, ya kalau ini grafik nggak ada masalah. Tadi masalahnya sudah disampaikan antara periode dengan frekuensi dia berbanding terbalik ya. Selanjutnya slide selanjutnya, ya ini pembahasannya periode analisisnya periode oscillasi berbanding lurus dengan panjang tali. Oke, kemudian pada frekuensi berbalik dengan sehingga semakin besar. Oke, hubungan periode dan butuh frekuensi berbanding terbalik. Oke, sebetulnya ya tidak ada sesuatu yang ini ya, semuanya sesuai dengan teoritis. Slide selanjutnya, ya ini grafik.
antara kecepatan di titik seimbang dengan percepatan di titik seimbang. Kalau kecepatan ini mungkin nanti tolong diperhatikan lagi ya. Ini kok ada perpotongan ya. Ada perpotongan di titik ini di mana kecepatan dan percepatannya sama gitu ya. Oh, sama oh enggak sama ya, karena satunya berbeda. Ini juga grafik sama ya. Tadi udah saya sampaikan antara yang kiri dengan yang kanan. Tolong nanti diberikan label label keterangan sumbu Y dan sumbu Y1 dengan sumbu Y2. Ini kecepatan, kalau kecepatannya minimum, maka percepatannya minimum. Kalau kecepatannya ini panjang tali ya. Kalau panjang talinya semakin besar, kecepatan dan percepatannya juga akan semakin besar mengikuti. Oke, mengikuti dan titik potong ini nggak ada kaitannya ya, karena keduanya merupakan besaran yang berbeda ya. Yang kuning itu adalah kecepatan, yang merah itu adalah kecepatan. Kalau panjang talinya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil. Demikian juga untuk percepatannya. Apakah sesuai dengan, ya ini memang agak ini ya, kemarin kan kita bahas ya, kalau kecepatan osilasi di tiap titik kan sebetulnya berubah-ubah ya. Maka yang kita tampilkan di sini itu adalah sebetulnya kecepatan maksimum ya. Kalau kemarin rumusan itu misalnya saya tuliskan ya kecepatan kalau kecepatan maksimum itu adalah kecepatan di titik kesetimbangan ya, betul nggak? Untuk Handika, kecepatan maksimum osilasi ada di titik keseimbangan ataukah di titik keseimbangan maksimum? Apa, Pak? Kalau kecepatan maksimum itu ada di titik keseimbangan ataukah berada pada titik keseimbangan maksimum untuk kecepatan maksimum? Di keseimbangan, Pak. Kesetimbangan. Iya. Iya. Nah, kemudian kalau di titik kesetimbangan percepatannya maksimum atau minimum? Percepatannya minimum. Berarti nggak konsisten atau? Kalau di titik keseimbangan kecepatannya maksimum, tadi kamu sampaikan, kemudian tadi kamu menyampaikan lagi di titik keseimbangan percepatannya minimum, harusnya berbanding terbalik antara kecepatan dan percepatan. Tapi di sini kamu menyampaikannya sama, berbanding lurus kan, artinya kalau kecepatannya besar, kecepatannya percepatannya juga besar. Kalau kecepatannya kecil, maka percepatannya juga kecil gitu ya. Nanti dilihat lagi materi pertemuan yang hari Senin minggu lalu, Senin ya, Senin kemarin yang kita belum masuk gelombang. Yang pertemuan kita awal kaitan antara percepatan dan kecepatan dari osilasi. Coba sebentar ya, saya cek dulu. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini berarti hasil dari kelompok ini nggak konsisten ya. Nanti tolong dicek lagi ya.
Kalau nggak, boleh stop share dulu nggak? Dan share materi yang itu untuk mengingatkan. Ya, kalau data teoritis yang ada, ya kita lihat antara, ya, udah kelihatan slide-nya? Slide-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Iya. Nah, jadi ini tolong nanti dicek kembali ya. Ini plot untuk yang osilasi, kita lihat antara kecepatan dengan percepatan, ya. Kecepatan dengan percepatan berarti ini kita perhatikan grafik yang ini, gitu ya. Ini adalah untuk simpangan, ya. Ini adalah fungsi untuk simpangan, ini fungsi kecepatan, dan ini fungsi percepatan. Kalau di simpangan maksimum, misalnya di titik ini, kita perhatikan, kalau simpangannya maksimum, maka kecepatannya 0. Dan percepatannya adalah maksimum, dengan tandanya negatif, gitu ya. Ya, ini kecepatannya yang diplot di grafik ya boleh aja ambil yang nilai positifnya juga nggak apa-apa gitu. Ini jadi artinya kalau kecepatannya 0 maka percepatannya maksimum. Itu kalau di titik simpangan maksimum. Ya, kemudian kalau di titik kesetimbangan ya ini ya titik kesetimbangan itu ada di sini, maka kecepatannya itu adalah maksimum, sini adalah maksimum, sementara percepatannya itu adalah 0. Ya. Jadi kalau lihat hubungan di sini seharusnya kecepatan dengan percepatan itu adalah berbanding terbalik gitu. Nah, kemudian kalau yang saya sampaikan kemarin kecepatannya, ambil kecepatannya pada kondisi misalnya simpangan awal apa simpangan maksimum ya, simpangan maksimum gitu ya. Kalau simpangan maksimum misalnya ini kecepatan ya, ini fungsi kecepatan kalau simpangannya maksimum ya, maka fungsi sinus atau cosinus di sini kan adalah nilainya 1 gitu ya. Ini kecepatannya bisa dinyatakan nilainya itu misalnya kita ambil nilainya saja adalah omega dikalikan simpangan awal gitu ya. Sementara kecepatannya ya misalnya kita asumsikan ya ini mungkin kalau kita asumsikan ini oh ya ini kalau kita asumsikan x-nya itu adalah x maksimum itu adalah a gitu ya ya maka percepatannya itu adalah nilainya omega kuadrat ya omega kuadrat dikalikan dengan a gitu ya kira-kira. Ya kalau memplot gambar yang tadi ya tentu nanti harus dilihat kembali apakah perhitungannya itu pada kondisi simpangan yang maksimum ataukah minimum. Mungkin dari kelompok satu ini pada saat memplot itu kondisinya kecepatan dan percepatannya menghitung rumusnya pakai menghitung rumus yang mana ya? Menghitungnya pakai rumus yang W kuadrat X, Pak. Tapi nggak pakai bin saya, Pak. Ya, ya kita asumsikan kita ngambil nilainya saja gitu ya. Kalau minnya itu kan hanya menunjukkan arah yang berlawanan gitu ya. Karena adanya faktor dari gaya pemulih ya. Jadi tanda negatif itu adalah penjelasannya adalah melalui penjelasan fisis gitu ya. Nah, kita mungkin fokus pada angka-angkanya saja. Nah, mungkin tabelnya itu harusnya nanti dilihat kembali itu pada kondisinya apakah pada saat simpangan maksimum, apakah pada titik keseimbangan. Kalau dilihat dari hubungan ini harusnya antara kecepatan dengan percepatan itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya pada misalnya bandul, titik keseimbangannya tuh ini ya, ini adalah titik keseimbangan,
ini adalah titik simpangan maksimum, ini kan dia bandul begitu ya. Nah, ya, misalnya ini adalah titik keseimbangan, ini titik simpangan maksimum. Maksimum itu kalau misalnya dinyatakan dengan X, ya, ini titik 0, ini X maksimum, X maksimum itu adalah A gitu ya. X maksimum itu adalah A, maka pada saat bandul berada di simpangan maksimum, kecepatannya itu 0, karena ini fungsi simpangan maksimumnya ini. Pada saat dia di titik keseimbangan, di sini kecepatannya adalah maksimum. Pada saat kecepatannya maksimum, di sini percepatannya itu adalah 0. Nah, ini nggak konsisten sama apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti tolong dilihat kembali ya perhitungannya ya, gimana menampilkannya, apakah memang menampilkan dalam bentuk tabel atau grafik seperti itu, ataukah hanya apakah menampilkannya dalam bentuk grafik yang tadi, ataukah menampilkan dalam utuh. Kalau dalam bentuk grafik, tentu saudara kalau memang bisa menentukan fungsinya seperti apa, maka saudara bisa menghitung nilai percepatan dan kecepatan setiap detiknya gitu ya, setiap waktunya gitu. Bisa. Setelah itu baru nanti saudara mengkaitkan dengan panjang tali. Ya tentu panjang tali itu nanti berkaitannya dengan nilai kecepatan dan percepatan ya. Tapi untuk hubungan antara kecepatan dan percepatan seharusnya tetap konsisten gitu ya. Saudara variasikan panjang tali, tapi tentu variasi panjang tali tidak lantas merubah hubungan antara simpangan, kecepatan dengan percepatan. Betul nggak? Iya kan? Kalau panjang tali, ya tentu panjang tali nanti hanya apa? Kan kalau panjang tali itu kan nanti berpengaruh pada kecepatan sudutnya gitu ya. Omega kuadrat sama dengan apa? L per G ya. Nah, nanti kan berpengaruh pada kecepatan sudut. Tadi kalau panjang talinya semakin besar, kecepatan sudutnya semakin besar juga ya. Semakin lambat tadi, Pak. Makin lambat. Iya. Berarti nggak konsisten lagi ya. Berarti nggak konsisten. Kan ini kan kita rumusannya kan. Kalau rumusan persamaan, ini saya clearkan dulu. Ya, tadi mana nih? Kalau kita dapat rumusan umum, ya, rumusan umumnya misalnya dinyatakan dengan ini, ya, misalnya dinyatakan apa ya? Ya kalau kecil ini kan bisa didekati dengan G per L gitu ya. Untuk petanya kecil, ya, untuk petanya kecil. Nah, jadi kita dapat persamaan kalau dinyatakan dengan 2 theta dt kuadrat ditambah G per L ya. Oh tadi mohon maaf, tadi rumusan saya berarti terbalik ya. Theta sama dengan 0, berarti konsisten ya. Berarti ini omega kuadrat, ya kita misalkan omega kuadratnya tetap sama dengan G per L gitu ya. G per L. Jadi kalau L-nya semakin besar, maka kecepatan sudutnya akan semakin besar gitu ya. Semakin besar, kemudian karena tadi P sama dengan omega A gitu ya. Kemudian kalau A itu sama dengan omega kuadrat A, maka kalau V-nya semakin besar, maka omega kuadratnya juga semakin besar. Gitu. Tapi harus diingat ya, kalau hubungan V dengan kecepatan sudut itu kan linear ya. Ya, jadi grafiknya harusnya dia linear gitu ya. Entah itu lurus ataupun terbalik gitu ya. Sementara ini hubungannya kan
dia kuadrat ya. Seharusnya kalau A itu dia membentuk kurva, entah kurvanya seperti ini gitu ya, atau dia seperti ini. Nah itu nanti tolong angka-angkanya mungkin bisa dilihat kembali. Kalau tadi gambar grafik yang disampaikan oleh kelompok 1 tuh antara V dengan A itu tidak memperlihatkan perbedaan. Sementara ingat A itu berubah dalam sebanding dengan omega kuadrat. Sementara V berubah terhadap omega. Nah, tentu nanti dalam penggambaran kurvanya akan berbeda. Yang satu kurvanya ini lurus saja linier, sementara yang ini dia akan membentuk suatu kurva lengkungan gitu ya. Nanti diperhatikan. Baik, itu aja mungkin masukan untuk kelompok yang satu ini ya. Yang lainnya kira-kira konsisten lah ya. Untuk maksudnya sama ya. Untuk bahasan-bahasan yang lain mungkin sama gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan tadi selama penjelasan tidak terputus-putus. Halo? Putus-putus nggak? Enggak, Pak. Tidak. Ya baik. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya. Selanjutnya silakan sudah ditutup tadi presentasinya. Kita lanjutkan aja dengan kelompok berikutnya. Bagi yang mau presentasi silakan. Kelompok 6 ya, Pak. Kelompok 6, ya silakan. Tapi nanti dulu ya, jangan presentasi dulu sebentar ya. Sebentar. Tadi kelompok 1 Azmi ya. Saya lupa. Ya, silakan. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 6, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vira Dermawanti Saputri, Anti Fauzia, saya Karena Zal Felicia, dan Rahma Ashifa Ikhlani. Izinkan kami untuk memaparkan hasil dari simulasi kami. Boleh di next? Yang pertama ada tujuan dari percobaan. Tujuan dari percobaan ini yaitu mensimulasikan konstanta pegas pada massa benda dan spin konstan yang berbeda. Jadi di sini kami mencari konstanta pegas dengan menggunakan variasi massa benda dan variasi spin konstan. Boleh di next? Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini kami menggunakan website PET. Di dalam PET ini kami menggunakan massa benda sebesar 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Lalu ada penggaris dan pengaturan spin konstannya. Boleh di next? Lalu ada prosedur atau langkah-langkah. Langkah pertama yaitu membuka website PET-nya. Di dalam website PET-nya kami menggunakan tipe yang lab, lalu kami menggunakan penggaris untuk perpanjangan pegas. Setelah itu kami mengatur
mengatur beban, mengatur spring konstannya. Setelah mengatur beban dan spring konstannya, kami menggantungkan beban dan akan terlihat perpanjangan pegas. Lalu kami memulai simulasi dengan menghitung osilasi pegas sebanyak 10 kali. Langkah-langkah ini diulangi sebanyak 3 kali dengan variasi massa sebesar 50 gram, 100 gram, 200 gram, dan variasi spring konstannya small, medium, dan large. Boleh di next. Selanjutnya ada data pengamatan. Pada percobaan pertama, kami menggunakan massa 100 gram dengan spring konstan small yang menghasilkan perpanjangan pegas sebesar 0,42 meter dan didapatkan konstantanya 2,3. Konstantanya kami mendapatkan dari massa dikali gravitasi dibagi perpanjangan pegas. Lalu dengan spring konstan medium, perpanjangan pegasnya 0,22 meter dan konstantanya 4,45. Yang terakhir, dengan spring konstan large, perpanjangan pegasnya 0,11 meter, konstantanya 8,90. Boleh di next lagi? Pada percobaan kedua, kami menggunakan massa 200 gram dengan spring konstan small kami mendapatkan perpanjangan pegas 0,76 meter, konstantanya 2,63, lalu dengan spring konstan medium perpanjangan pegasnya 0,39 meter, konstantanya 5,02, dan spring konstan large perpanjangan pegasnya 0,27 meter, konstantanya 7,25. Boleh di next? Untuk percobaan ketiga akan dibacakan oleh Rahma. Baik, terima kasih. Ini untuk yang percobaan ketiga dengan massa beban 50 gram atau 0,05 kg. Untuk delta X-nya untuk yang small itu ada 0,23 meter dan konstantanya 2,13. Lalu untuk yang medium ada 0,14 meter dan konstantanya 3,5. Dan untuk yang besar 0,11 dan konstantanya 8,90. Ini kurang lebih sama dengan yang massa bebannya 100 gram. Boleh di next. Nah, ini untuk tabel rangkuman dari tabel percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Boleh di next. Ini untuk grafik hubungan konstanta pegas dengan delta X. Untuk yang masanya 0,1 ini mengalami kenaikan seiring dengan spring konstan yang semakin membesar. Next. Sama juga dengan yang masanya 0,2 kg ini juga mengalami kenaikan sama dengan next. Nah, begitu juga dengan yang 0,05 kg. Lalu selanjutnya ada ini rangkuman dari grafik ketiga massa beban. Selanjutnya akan dibahas oleh Vira. Baik, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar. Kedengeran. Baik, Pak. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada percobaan pertama, dengan massa bendanya 100 gram atau 0,1 itu, hasil dari pembahasan ini sama dengan sesuai dengan data yang tadi kita dapatkan. Dan dari percobaan pertama ini pembahasannya itu adalah grafik yang menunjukkan pada percobaan semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil dari perpanjangan pegas. Maksudnya itu semakin besar konstantanya itu di bagian springnya itu yang medium small sama large-nya itu, maka perpanjangan pegas yang dihasilkan dalam perhitungan itu semakin kecil. Kemudian pada percobaan kedua pun sama, semakin besar konstanta pegasnya, maka perpanjangan pegasnya semakin kecil. Jika dihitung mencari frekuensinya, maka frekuensinya itu membesar. Next. Nah, pada percobaan ketiga pun sama hasilnya, yaitu
semakin besar konstanta pegasnya, maka perpanjangannya itu semakin kecil. Jadi secara keseluruhan konstanta pegas yang digunakan itu small, medium, dan large itu mendapatkan variasi tetapan konstantanya. Next. Maka kesimpulan dari percobaan kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas diantaranya ada massa beban, simpangan, periode, jenis bahan pegasnya, diameter, dan lilitan pada pegas. Dari percobaan kita terutama ada di lilitan pegas atau besar diameter pegas, yaitu dari springnya itu yang small, medium, dan large, dan massa bendanya menghasilkan semakin kecil dari konstanta pegasnya, maka dari persimpangannya itu semakin kecil. Berarti dalam percobaan kami membenarkan bahwa berhasil mendapatkan perbedaan antara variasi tetapan konstanta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tanya sebenarnya kalau yang kelompok mengerjakan hukum Hooke itu ada berapa kelompok ya? Banyak banget ya. Enggak, tadinya saya terpikir variasi di osilasi itu kan masih banyak. Harusnya bisa diambil ke lebih banyak kelompok gitu ya. Nah, saya lihat ini kok yang konstanta pegas yang ada di catatan saya itu ada dengan kelompok ini berarti udah 3 kelompok gitu ya. Tadi saya pikir kalau konstanta pegas, tapi ini nggak bentrokan dengan variasi kelompok yang lain ya? 2 kelompok sebelumnya. Tidak, Pak, karena Tidak di ya? apa, Pak? Maaf. Iya, kalau kelompok ini tadi memvariasikan apa? Konstanta pegasnya. Tadi variasi Iya, apa? tadi kita itunya variasi tetapan konstanta pegas, Pak. Oke, ya, baik. Nggak sama dengan kelompok yang lain ya? Ya, oke. Mensimulasikan konstanta pegas pada massa benda dan swing konstan yang berbeda. Oke, jadi variasi massa benda dengan konstan spring. Kalau kelompok lain bukannya kemarin tuh ini juga ya? Enggak ya? Sebentar ya, sebentar. Ya, karena menurut saya variasinya kan nggak terlalu banyak ya. Ya, tapi nanti saya cek lagi ya. Mohon nanti variasinya tidak ada yang sama gitu ya. Baik, selanjutnya atau kelompok lain mungkin ada informasi betul apakah berbeda atau sama variasinya? Kelompok yang sudah presentasi terkait dengan tetapan pegas. Nggak ada. Oke, terus lanjut slide-nya. Mohon mudah-mudahan bisa merespon gitu ya. Meskipun pakai HP, tapi direspon aja lah biar komunikasinya kita cepatin. Terus lanjut. Ini adalah saya langsung hasil aja kita bahas. Nah, ini data pengamatan konstanta pegas, delta X-nya dalam meter 0,4, small, medium, konstantanya ya memang di itunya dia cukup besar ya. Bayangan saya kalau pegasnya di dalam laboratorium itu simpangan panjang oh enggak, ini kalau pegas tidak pakai panjang ya, tapi dengan menyimpang sampai 0,7576 meter sangat ini ya cukup besar gitu ya kalau delta X-nya 0,76, 0,39, 0,27, 0,76 kan hampir setengah meter ya. Setengah meter itu 50 hampir 70 cm ya.
76 cm itu kan lebih besar dari penggaris yang 30 cm menyimpangkannya. Lumayan. K-nya, nah ini tabelnya K-nya tentu mesti dilengkapi dengan satuan ya, Newton per meter. Itu tolong dilengkapi nanti di tabelnya 2,63, 5, artinya ya kalau nilai delta X ini dihitung atau diamati dari PET? Halo? Diamati dari PET, Pak. Caranya gimana untuk menghitung panjang simpangan delta X-nya dapat 0,76 itu kecatat angka secara digital langsung Bukan, Pak. Jadi atau pakai penggaris virtual? pakai penggaris virtual. Oh iya, penggaris virtual. Ini sebetulnya memang penggaris virtual itu nanti sangat ditentukan oleh perbesaran tampilan ya, perbesaran tampilan pada monitor. Saya nggak tahu apakah memang, tapi kan memang di situ ada rulernya ya, di pad-nya itu kan ada rulernya ya, rulernya di situ menyatakan 0,76 dan sebagainya ya. Nilai oke. Ini jadi kalau kalau konstanta pegasnya kecil berarti kan pegasnya tuh lentur gitu lah ya, sehingga dia bisa memanjang lebih panjang dibandingkan dengan tetapan pegas yang besar ya. Kalau yang besar dia lebih kaku sehingga dia akan menyimpang lebih kecil, dan nilai tetapan pegasnya dinyatakan dengan tadi nilai angka 2,63, 5,02 dan 7,25. Oke, lanjut. Slide-nya lanjut. Ini tunggu, ini untuk konstanta yang berbeda. Tunggu, tadi tabelnya masa bebannya 50. Oke, mungkin informasinya sih sebetulnya kalau ini enggak, supaya kelihatan semua dijadikan satu slide aja gitu kan. Jadi sehingga kita bisa lihat secara keseluruhan lebih. Kalau ini kan satu-satu ya. Oke, ini masa bebannya 50, masa beban dalam kurung M, M-nya 50 gram, kemudian gravitasinya 9,8. Oke. Kalau yang tadi tabel yang pertama, tadi masanya berapa? Tolong dilihat lagi ke atas. Masanya 100 gram, Pak. Oh iya, jadi ke bawah, oh ini 200, 100, 200, ya nanti konsisten aja juga ya urutannya. Dari 200, kenapa dia balik lagi ke 50? Mungkin harusnya dari 50 gram dulu kali ya. Iya, Pak. Urutannya. Maaf Pak, sebelumnya memotong. Iya. Maaf, sebelumnya memotong, tadinya kami itu ngambil cuma 2 data Pak, cuma masa yang 100 sama 200. Oh, tapi iya. kita mau ngelihat perbedaannya lagi lebih signifikan, kami ngambil yang 50 Pak. Takutnya yang 300 saat di pad-nya itu malah makin turun ke bawah, malah perhitungannya itu makin menjauh gitu Pak. Jadi kami ngambilnya yang paling atas gitu Pak, maaf Pak. Iya. Nggak apa-apa. Semakin banyak data yang diambil semakin bagus. Hanya pada saat menampilkan di PPT urutannya harus sesuai aja. Iya, baik, jadi Pak. tadi kan 100, 200, tiba-tiba 50. Mungkin kan kalau slide itu gampang pindah, ya udah yang 50 taruh di depan gitu sebelum 100 gitu. Tapi kenaikannya konsisten aja. Kalau 50 dilakukan maka urutannya kan 50, kemudian 100, kemudian harusnya ada yang 150 sebelum ke 200. Ada ya kayaknya yang 150, ada nggak? Tidak ada Pak, karena tadi kita awalnya, maaf Pak, tadi kita awalnya yang 100 dulu, yang 200. Nah, awalnya kita memilih 50 apa 300 karena menurut kami itu 300 takutnya kepanjangan saat di pad itu terlalu ke bawah beratnya itu, jadinya kami ngambilnya 50 Pak, seperti itu. Baik, jadi saran saya nanti ditambahkan yang 150 ya. Kan soalnya yang 200 kan ada, jadi tinggal yang 150. Jadi 50, 150. Terus nanti pelaporannya sih, kalau nanti pelaporan, ya itu tabelnya itu kalau memang dijadikan dalam satu tabel besar gitu ya, sehingga kita bisa mengamati lebih apa ya, langsung sekali tatap kita akan bisa mengetahui
fenomena keseluruhan gitu ya. Maaf Pak, sebelumnya memotong lagi. Kak, Ah, saya ah, udah cobain gitu Pak. Jadi spring contangnya di sebelah di ujung tetap, ya, terus data pokoknya dijadiin satu. Saya ya. lihat di Word-nya itu jadinya besar banget Pak. Terus juga kalau dimasukin ke PPT nggak bakal muat loh Pak. Jadinya saya potong-potong gitu sesuai percobaan pertama, percobaan kedua, sama percobaan ketiga. Oh iya ya, nggak apa-apa. Kalau mau lebih cukup sih gini, saya ya ini saya biasanya kalau ngomong masalah data itu saya dimulainya biasanya di mata kuliah praktikum fisika modern ataupun mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah yang berbasis laboratorium ya. Jadi sebaiknya kalau yang namanya tabel isinya ya angka aja, jangan nulis rumus kayak gini gitu ya. Itu untuk menghemat halaman. Iya, Jadi baik Pak. jadi perumusan itu taruh di teori aja atau nggak usah misalnya K sama dengan MG itu nggak usah dituliskan MG per delta X langsung K. Terus di dalam tabelnya lagi ada perkalian 0,05 kali 9,8 dibagi 0,23. Saya rasa kalau menampilkan satu tabel angka rumusan-rumusan itu nggak usah masuk ke dalam tabelnya gitu ya. Itu di luar dari tabel aja. Sehingga Oh, baik Pak. Langsung hasilnya aja ya Pak ya. iya, nanti kalau di laporan dituliskan aja satu contoh perhitungan. Sama seperti pada saat saudara melakukan praktikum fisika dasar, itu kan ada contoh perhitungan. Kan hanya satu data aja, nggak setiap data. Kemudian saudara tampilkan cara perhitungannya. Saya rasa sih nggak perlu gitu ya. Nah, kalau misalnya memang rumusnya dituliskan ya pastilah datanya jadi membengkak gitu. Apa ukuran tabelnya jadi membengkak gitu ya. Kalau hurufnya kita kecilkan malah nggak kebaca itu jadinya kan. Ya Oke, itu baik saran. Pak. Ya, baik. Nanti Jadi laporan akhirnya menurut saya jangan sampai ditampilkan gini. Baik, slide selanjutnya. Ya, nah ini kan tabel konstanta oke. 0,5 yang small. Nah, ini kayaknya udah rangkuman ya. Cuman nih masanya oh iya tinggal ditambahkan yang 150 mungkin. Kalau 250 masih bisa kelihatan ya silakan. Kalau enggak ya sampai 200 saja. Jadi masanya 0,05. 0,05 itu kan berarti 50 gram ya. 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari ini, nah ini grafik aja. Kalau konstantanya besar, maka kok nggak konsisten ya? Oh, ini karena kamu tuliskannya dalam grafik histogram ya. Dalam grafik histogram ya. Tapi apa ya? Ya, artinya kalau konstanta besar nilai. Ya, sebetulnya delta X itu adalah data numerik atau bukan ya? Data numerik atau bukan? Nanti dicek lagi ya cara itu aturan untuk menuliskan grafik. Memang kemarin sih saya nyebutkan kalau datanya memang sifatnya kategori. Kategorik itu misalnya ya tadi misalnya buah jeruk, buah apel, atau lelaki atau perempuan gitu ya. Kemudian mungkin apa ya melihat klasifikasi berdasarkan umur dan sebagainya. Ya itu mungkin ditampilkan. Tapi kalau ini ya ini memang ya secara ini sih betul ya. Artinya ya udah jadi angka. Cuma karena delta X dalam satuan meter dan sebagainya itu kan apa ya? Simpangan itu kan data numerik ya. Data numerik seharusnya memang kita tetap konsisten pada aturan penulisan angka dalam suatu grafik gitu ya. Jadi dalam penulisan angka dalam satu grafik, kalau di sumbu X semakin ke kanan, maka angkanya itu harus semakin besar gitu kan ya. Kalau ke kiri dia akan semakin kecil. Demikian juga kalau sumbu Y semakin ke atas dia angkanya kan akan semakin besar gitu ya. Nah ini kalau lihat
ini jadi kayak ditabrak-tabrak semuanya nih. Oke, ditabrak-tabrak. Jadi karena sumbu X-nya dibuat kategorik, sementara nilai di situ itu adalah sebetulnya nilai numerik gitu ya. Nilainya jadi dari besar ke kecil 0,42, 0,22 ke 0,11 gitu ya. Semakin kecil. Kemudian sumbu Y-nya juga angka dalam grafik itu semakin membesar, tapi angka yang ditampilkan ini, oh itu ada dua itu ya, ada dua data ya. Jadi yang di depannya itu adalah simpangannya, yang di belakang itu 8,9, kemudian yang ke kiri lagi 2,45. Oke, kalau yang sumbu Y-nya konsisten itu adalah data numerik gitu ya. Jadi dari kecil ke besar gitu ya. Nah, mungkin menurut saya gini, nanti urutannya disesuaikan ya. Jadi kalau yang X-nya 0,11 itu taruh di sebelah kiri gitu ya. Sementara yang 0,42 itu taruh di sebelah kanan gitu ya. Jadi meskipun ditampilkan dalam data histogram, tapi tetap tidak melanggar ya istilahnya kesepakatan konvensi dalam penulisan angka di dalam satu grafik gitu ya. Di dalam satu grafik kartesian, maka di sumbu X kalau semakin ke kanan itu angkanya harus semakin besar. Nah ini kan nanti di Excel-nya kan bisa saudara reverse ya, saudara balik aja. Ini tadi batang yang paling tinggi itu ada di kiri ya, sementara batang yang paling kiri nanti ada di kanan. Kalau yang tengah-tengah tidak berubah ya, yang 0,22 dia tetap di tengah-tengah. Itu ya. Baik, Pak. Masukan dari saya terkait dengan grafik ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau grafiknya ya, jadi ini grafik juga sebagai seorang saintis penting ya, aparatnya jadi supaya pembaca nggak membuat bingung. Jadi adalah keterampilan dasar yang harus saudara kuasai sebagai calon fisikawan ataupun calon pengajar fisika gitu ya. Jadi, Pak, maaf memotong Pak. Gimana? Itu yang delta X-nya itu kami itu taruhnya tuh sekarang 0,42, 0,22, 0,11 itu sesuai urutan, maksudnya sesuai urutannya yang sprint yang di itu jadi 0,42 itu small, 0,22 itu medium, 0,11 itu large. Jadi kita urutinnya dari situnya Pak. Jadi kalau dalam itunya malah kalau dalam hasil dari simpangan delta X-nya itu jadi yang kecil itu Nggak bisa. Kalau misalnya sumbu X-nya kamu tuliskan small, medium, large, berarti kamu tuh membandingkan Pak. Jadi antara konstanta dan konstanta. itunya dari delta X dari medium, small, medium sama large Pak, bukan dari hasil dari perhitungan maupun hasil dari perhitungan konstantanya maupun hasil dari pengamatan di delta X-nya Pak. Enggak bisa. Kalau kamu mengatakan itu seperti itu tuh nggak bisa. Itu artinya jadi, kamu membandingkan antara konstanta dengan konstanta. Jadi sumbu Y-nya konstanta, sumbu X-nya juga konstanta. Berarti kita salahnya di grafiknya ya Pak? Iya. Harusnya. Ya menurut saya tadi yang saya jelaskan ini grafiknya udah betul. Kalau soal small medium itu kan penjelasan untuk yang sumbu Y kan. Oh iya Pak. Baik Pak. Penjelasan small, penjelasan small, medium dan large itu sebetulnya adalah untuk yang sumbu Y. Kalau misalnya kamu sumbu X-nya juga ditulis small, medium dan large, itu berarti kamu membandingkan konstanta dengan konstanta. Yang satu konstanta kategorik, sumbu X-nya, sumbu Y-nya konstanta numeriknya, nilainya. Ya, jadi itu boleh aja dilaporkan di dalam laporan, tapi untuk hal ini ya ini nggak apa-apa gini, tinggal dibalik aja kedudukannya. Kalau mau dikaitkan antara, kan ini ingin menunjukkan bahwa
bagaimana kemampuan suatu pegas terhadap pertambahan panjangnya gitu kan. Kalau konstanta pegasnya semakin besar, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil gitu kan istilahnya. Tentu dengan asumsi ketiga pegas ini diberi dengan gaya yang sama gitu ya. Itu harus dipahami, diingat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang macam-macam lagi, ingat bahwa hubungan ini adalah dengan asumsi gaya tarik yang diberikan pada pegas pada ketiga pegas itu adalah sama. Ya, misalnya pegas yang small ditarik dengan gaya 1 Newton, maka pegas yang kedua juga 1 Newton, pegas yang ketiga juga 1 Newton. Kalau pegas pertama kalau ditarik dengan 1 Newton, dia hanya mampu menyimpang 0,11. Sementara pegas yang kedua 0,22, pegas yang ketiga 0,42 gitu ya. Jadi ini udah betul, tapi kalau tadi yang mau disampaikan Rahma, ini Pak, ini berkaitan dengan small medium. Jadi yang 0,42 itu small, ini medium. Nah, kalau itu yang ditampilkannya begitu nih, berarti sebetulnya small, medium, dan large itu adalah milik Sumbuye tadi, konstanta. Ya. Baik, itu aja. Mungkin selanjutnya grafik yang lain. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih atas Ya, pemberitahuan nanti, pembetulannya Pak. Nanti kita... ya. Nah, ini juga sama ya. Ini 0,7. Nah, ini juga tolong diperbaiki posisinya. Urutannya mungkin yang grafik yang paling tinggi itu di kiri, yang paling pendek itu ada di kanan. Ini konstantanya juga itu. Konstanta di sini kan bukan berarti dia tidak ada satuan ya. Jadi tolong bedakan antara tetapan dengan konstanta gitu ya. Kalau konstanta ini kan berarti konstanta pegas kan ya. Jadi kalau konstanta pegas itu kan berarti ada satuannya, yaitu Newton per meter. Nah ini grafiknya tolong dilengkapi. Mohon kelompok lain juga dengar ini ya, tolong dengar supaya saya nanti di sisa kelompok yang mau presentasi saya tidak mengulangi lagi hal-hal yang sama gitu ya. Ini sumbu Y-nya konstanta bukan berarti dia tidak ada satuan, dia kan ada satuan ya, kan ini adalah menunjukkan konstanta pegas yang satuannya itu adalah Newton per meter. Baik, selanjutnya grafik masih ada. Nah, ini grafik hubungan konstanta pegas dengan spring. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Rahmat tadi ya. Nah, ini boleh silakan, ini ternyata sudah ada, silakan. Hanya memang mungkin kalau yang bawah itu adalah jangan spring konstan ya, karena spring konstan dengan konstanta mungkin yang sumbu Y itu adalah dilengkapi konstanta pegas dengan satuannya. Kalau yang bawahnya itu adalah kategori ya apa ya, kategori tetapan pegas gitu ya. Mungkin ditambahkan kategori tetapan pegas yaitu untuk small, medium, dan large ya. Jadi ya supaya ini, karena kalau baca ini sebetulnya ya agak ini gitu ya. Ini small, nilai konstanta pegasnya. Jadi mungkin yang grafiknya akan lebih cocok kalau ini pakai yang simpangan atau yang pakai massa gitu ya. Jadi kalau pakai massa silakan. Ada grafik yang hubungan konstanta dengan massa nggak? Ya, walaupun dengan massa hubungannya tidak secara langsung, dia lebih ke simpangan ya. Massa ini nanti sebutnya lebih cocok ke gaya ya, gaya bebannya. Ya, bebannya itu jadi massa ditarikan gravitasi sehingga kita dapat satuan Newton. Jadi antara gaya ya. Jadi mungkin nanti tambahan grafik untuk yang kelompok lain juga sama. Saya nggak bisa coret-coret ya. Jadi jadi nanti cari hubungan grafik antara konstanta
dengan kalau pertambahan panjang kan tadi udah konstanta pegas dengan massa, dan yang terakhir konstanta pegas dengan gaya dengan F. F-nya itu adalah sama dengan massa dikalikan gravitasi mg ya. Nah, itu lebih cocok ya. Jadi informasinya kita tahu nanti antar gaya. Kelompok lain yang masalah yang pegas juga tolong ya. Tolong nanti di hubungan utamanya tentu jangan lupa adalah gaya dengan pertambahan. Oh, ditambah lagi nanti hubungan gaya dengan pertambahan panjang dan gaya dengan massa gitu misalnya. Baik, selanjutnya grafik yang lain. Masih ada? Terus. Ya, kesimpulannya jenis bahan, diameter pegas, simpangan periode, jenis bahan. Ya, ini kesimpulannya jangan mengada-ngada ya. Jangan mengadi-ngadi. Kenapa saya bilang mengadi-ngadi? Ya, kamu mau melakukan parsial massa, oke, ada simpangan pegas, ada periode dihitung nggak? Ada menghitung periode nggak? Atau membahas periode, hubungan antara tetapan pegas dengan periode, ada nggak? Ada di laporan nggak? Ada di hasil dan pembahasan nggak? Kalau tidak ada, ya jangan. Itu berarti mengadi-ngadi atau mengada-ngada. Kemudian jenis bahan pegas, ada nggak pembahasannya? Ya oke, jenis bahan pegas itu kan dihubungkan dengan tetapan pegas. Oke, mungkin masih agak-agak nyambung, tapi ya ini aja sih. Itu nanti dijelaskan di pembahasan. Di pembahasan bisa ya tetapan pegas yang berbeda menunjukkan sebetulnya secara nggak langsung menunjukkan jenis bahan yang berbeda juga. Walaupun bisa jadi bahannya sama, tapi tetapan pegasnya berbeda karena misalnya yang satu campurannya berbeda gitu ya. Misalnya sama-sama besi, tapi yang besi dicampur dengan ada sedikit tambahan unsur lain lebih banyak dibandingkan dengan besi yang satu. Nah, itu bisa. Tapi itu kan istilahnya terlalu luas dan di luar dari aspek yang sedang kamu bahas gitu kan ya. Tapi kalau mau menjelaskannya di pembahasan ya nggak apa-apa. Tapi jangan ditulis dari satu kesimpulan. Kalau satu kesimpulan ya tuliskan sesuai dengan apa yang saudara kerjakan gitu ya. Kemudian diameter pegas, ada nggak kaitan tadi diameter pegas dengan ini? Ada nggak di hasil dan tadi saya nggak lihat kok hasil pembahasannya terkait dengan diameter pegas. Kemudian jumlah lilitan pegas ada nggak? Nah ini saya ada publikasi yang terkait dengan pegas itu di Jurnal Penelitian dan Pendidikan Fisika punya FMIPA UNJ punya fisika. Nanti tolong di searching di Google di Google Scholar saya, tolong dilihat. Saya hanya berharap nanti pada saat evaluasi penilaian perkuliahan oleh mahasiswa, poin pertanyaan terkait dengan apakah hasil-hasil kajian atau hasil penelitian ataupun pengabdian itu dimasukkan dalam pelajaran, itu jawabannya harus fair ya, memang ada gitu ya. Dan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat saya banyak terkait dengan kegiatan osilasi gitu ya. Jadi itu tolong bisa menjadi perhatian karena saya lihat hampir semua dosen di pertanyaan P10, P11, P12 itu selalu mendapatkan nilai yang kecil. Nah, saya nggak tahu, mungkin lupa tersosialisasikan. Baik, itu ya terakhir. Jadi tolong ini juga diperhatikan. Kesimpulan itu adalah hal-hal yang memang apa yang saudara kerjakan gitu ya. Kalau misalnya mau mengkaitkan dengan hal-hal lain yang lebih luas, yaitu taruh aja di pembahasan. Tapi kesimpulannya fokus tadi, kamu memvariasikan massa, kemudian kamu lihat simpangan, ya udah dikaitkan dengan tetapan. Ya itu aja yang harus saudara racik untuk menjadi satu kesimpulan, gitu ya. Jadi fokus pada hal-hal tersebut.
Kemudian nanti ingat tambahkan lagi ya hubungan tadi antara gaya dengan tetapan pegas ya, ataupun gaya dengan simpangannya ya, ataupun massa dengan simpangan ataupun massa dengan tetapan pegas ya. Baik, itu aja mungkin untuk kelompok ini, silakan. Masih ada berapa kelompok lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Ada 2 lagi, Pak. Oh iya, waduh, kayaknya saya memang harus pergi ya. Apa udah pada siap nih kelompok 2 presentasi? Kelompok saya siapa? Iya, mungkin bisa nggak ya nanti kita lanjut besok saja ya, bisa nggak ya? Atau satu kelompok lagi ya, singkat aja, segera, singkat. Oke, baik, Pak. Iya, segera ya. Saya harus jemput anak saya ini sekolahan. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, silakan singkat aja. Bim? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil simulasi kelompok kami, yaitu pengaruh massa terhadap pegas. Ya. Berikut ada nama kelompok kami, ada saya, ada Raul, ada Zidan, ada Afif. Ya. Jadi tujuan simulasi percobaan kami itu untuk mengetahui pengaruh dari variasi massa beban pada pegas terhadap periode, pengaruh variasi massa beban pegas terhadap frekuensi, variasi massa beban terhadap panjang pegasnya sendiri, dan variasi massa beban terhadap ketetapan pegasnya. Berikut ada alat dan bahannya, yaitu ada komputer, ada web browser, ada aplikasi FET, dan Microsoft Office. Nah, prosedur simulasi yaitu pertama memasuki website FET dengan web browser, kemudian memilih fisik dan simulation, lalu mengklik pendulum lap dan mengklik play, kemudian klik yang stretch dan memberikan unstretch dan memberi tanda centang pada unstretch length dan resting position. Kemudian menentukan ketetapan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian massa yang digunakan yaitu 50, 100, 150, 200, 250, dan 300 gram. Kemudian dihitung pertambahan panjang pegasnya dengan penggaris. Kemudian mencatat hasil analisisnya. Terus berikut adalah hasil percobaannya. Dan diketahui bahwa gravitasi 10 meter per second kuadrat dari massa 0,05 tercatat perbedaan pegasnya itu 0,09, dan yang 0,1 kg perbedaan panjangnya 0,17 meter, 0,15 kg perbedaannya 0,25 meter, massa 0,2 perbedaan 0,33 meter, massanya 0,25 kg perbedaan 0,42 meter, dan terakhir massanya 0,3 kg perbedaan 0,50 meter. Berikut ada hasil perhitungannya. Hasil ketetapan pegasnya itu massa kali gravitasi dibagi dengan perbedaan panjang pegasnya. Berikut bisa dilihat ketetapan pegas, periode, dan frekuensi. Bisa dilihat kan? Nah, ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan massa. Bisa dilihat bahwa setiap berat massa ditambahkan, maka perpanjangan panjang pegas akan semakin besar. Selanjutnya, perbandingan ketetapan pegas dengan massanya, bisa dilihat bahwa setiap massanya semakin berat, maka ketetapan pegasnya semakin meningkat juga, walaupun ada perbedaan sedikit. Dan terakhir ada periode terhadap massa, bisa dilihat semakin besar massanya, maka periodenya semakin kecil. Dan terakhir yaitu perbandingan frekuensi dengan massa, itu bisa lihat bahwa semakin besar massa, frekuensinya semakin besar. Oke, kemudian tentang analisis hasil simulasi ini dilakukan dengan cara mengukur panjang pegas dengan 6 buah beban, yaitu 50, 100, 150, 200, 250 gram, serta 300. Setelah data yang didapat, data akan dihitung untuk mencari ketetapan pegas, frekuensi, dan periode.
Terus untuk analisis panjang sendiri, analisis pengaruh massa terhadap panjang sendiri, ketika nilai massa ditingkatkan, maka semakin besar nilai pertahanan panjangnya. Hal ini menunjukkan massa berbanding lurus dengan pertahanan panjang. Kemudian ketetapan pegas dapat dimengerti bahwa semakin besar massa, maka ketetapan pegas juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan rumus hukum Hughes, yaitu K sama dengan F per delta X, di mana gaya yang bekerja itu adalah F sama dengan beratnya itu yaitu massa kali gravitasi, sehingga rumusnya menjadi ketetapan pegas sama dengan massa kali gravitasi per delta X. Seharusnya kalau misalnya pada literasi ya semakin besar massa suatu benda maka semakin besar ketetapan pegasnya juga. Tetapi pada grafik terjadi kesalahan karena beberapa faktor yang membuat grafik naik turun. Kemudian pada periode massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap periode. Periode menurun seiring dengan peningkatan massa. Artinya semakin besar massa suatu sistem pegas maka semakin cepat periode osilasi tersebut. Kemudian analisis massa terhadap frekuensi. Frekuensi akan semakin besar, semakin kecil saat ketika periode semakin kecil saat massa semakin besar, maka frekuensi akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi. Semakin besar massa, maka frekuensi akan semakin besar juga. Yang berarti gerakan pegas akan semakin cepat. Terus kesimpulan didapat, massa berbanding lurus dengan pertahanan panjang, massa berbanding lurus dengan frekuensi, massa berbanding terbalik dengan periode, massa berbanding lurus dengan pertahanan panjang. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung aja Boleh. mengatur kesimpulan berbanding lurus, itu nanti diperhatikan ya. Kalau periode itu kan hubungannya periode itu sama dengan pi berapa? 2pi 2pi. akar M per K ya. Iya. Kalau hubungan antara T terhadap akar M itu apakah lurus atau tidak? Jadi karena kalau hubungannya antara T dengan seper akar M atau T dengan akar M, ya berarti dia memang betul berbanding berbalik. Coba lihat grafiknya. T dengan massa misalnya, periode dengan massa. Nah, itu nanti tolong grafik. Nah, ini harus jelas yang ditampilkan di sini itu adalah massa atau akar massa. Kalau dia dinyatakan dengan akar massa, ya, maka ya hubungannya masih sama-sama berbanding terbalik ya. Tapi tadi dia nanti kalau dia berbanding terbalik itu sebenarnya ini adalah besarannya harusnya akar massa gitu ya. Akar massa dia akan mantir lurus. Jadi sebetulnya lebih bagus kalau di square-kan gitu ya. Ya, tapi itu untuk penjelasan lebih rinci ya. Jadi kalau periode bentuknya bagus, dia memang kurva karena dia sebetulnya adalah hubungannya bukan T dengan M, tapi T dengan sebetulnya akar M gitu ya. Baik, grafik selanjutnya. Grafik yang lain. Nah, ini frekuensi dengan massa, karena frekuensi juga kan nanti sebanding dengan akar M atau M, dia harusnya dia konsisten berbentuk kurva juga seperti tadi periode. Nah, ini saya nggak tahu kenapa kalau itu agak berbeda gitu. Harusnya kan kalau frekuensi dengan periode itu sama, dia berbentuk curvature juga ya. Melengkung gitu ya istilahnya gambarnya. Grafik yang lain. Nah, yang ini turun naik, ya nanti mungkin paling bagus itu adalah kalau misalnya coba sedikit diulangi untuk beberapa data yang kira-kira tidak sesuai dengan teoritis yang mana gitu ya. Karena ini tetapan pegas dengan massa, seharusnya massa itu kan nanti berkaitan dengan gaya ya, karena massa dikalikan gravitasi gaya, maka harusnya hubungannya linear antara massa dengan tetapan pegas. Ini kan sama seperti tetapan pegas dengan gaya. Jadi kalau gaya, sebentar ya, tetapan pegas dengan massa, ya ini bisa jadi temuan ya, mohon maaf. Ini tadi bukan dengan pertahanan panjang, tadi tetapan pegas. Tetapan pegas, ya dia kan harusnya memang sebandingnya lurus ya, harusnya sih linear kalau dari rumusan ya, F sama dengan K delta X ya. Jadi kalau delta X-nya bervariasi, maka K-nya juga kita akan dapatkan variasi. Walaupun itu nggak umum ya, jadi K-nya itu adalah sebagai suatu tetapan. Gitu ya.
Baik, itu saja mungkin masukan saya. Yang ini tolong nanti dilihat kembali grafik-grafik yang tadi hubungannya. Yang tadi yang mesti diperhatikan adalah gambar grafik yang frekuensi tidak sama dengan yang periode. Nah, kira-kira nanti penggambarannya, kesalahannya seperti apa. Kalau mau ininya sih, saudara nanti bisa simulasikan secara ini aja ya, secara ya sederhana, saya pakai Excel aja ya, grafiknya pakai rumus itu, kemudian saudara plot ke dalam satu grafik, maka dia bentuknya melengkung atau lurus ya. Ini saya soal lurus atau melengkung gitu ya, lurus atau melengkung. Nah, nanti dari situ saudara sesuaikan grafik yang saudara peroleh. Mungkin kalau datanya sedikit, dia memang nggak kelihatan lengkungannya, tapi kalau banyak mungkin baru bisa kelihatan lengkung. Tapi kalau misalnya ditampilkan lagi data simulasi di luar dari PET ini maksudnya, jadi kamu grafik simulasinya dilihatin lagi. Baik, itu saja mungkin untuk kelompok ini masukannya singkat, yang lainnya kurang lebih sama seperti tadi. Ini grafiknya udah bagus, ada sumbu X dan sumbu Y-nya, ada informasi satuan dan juga keterangan dari variabel. Itu saja. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, terakhir silakan. Maaf Pak, satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, mungkin datanya aja langsung ya. Baik Pak. Iya. Datanya aja langsung. Mohon maaf kalau saya ini dalam waktu cepat. Ya, langsung hasilnya aja. Nggak ada suaranya. Masih di mute. Pak, sebelumnya Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu kali ya Pak ya. Jadi di kelompok ini itu ada saya sendiri, Jasinar Pamungkas, ada Nur Danti, ada Amalinda, dan ada Isdawantio. Dan kelompok kami ini, coba scroll ke atas dulu, Emma. Dan kelompok kami ini pendapatan kebagian yaitu ke atas, Mak. Langsung aja hasilnya. Baik, oh yaudah baik Pak, langsung di hasilnya aja. Ya. Jadi dari data pengamatan yang kami lakukan yaitu masanya 100 gram, delta X-nya 2,2 cm, dan jumlah getarannya 5 dengan hanya 4 cm. Jadi kami melakukan percobaan 3 kali, di mana gesekan udaranya itu yaitu di percobaan pertama itu untuk teredam, percobaan kedua itu untuk yang gesekan udara yang sedang, dan percobaan ketiga itu gesekan udara yang maksimum. Dengan hasil T yaitu di teredam 3,25 S, terus untuk yang sedangnya 3,87, dan untuk yang maksimumnya 4,03. Dan untuk yang T-nya yaitu waktunya 0,65 S, terus yang sedangnya 0,774 S, terus yang maksimumnya 0,806 S. Dan untuk grafiknya yaitu bisa di-scroll. Nah, untuk grafiknya itu hubungan geodesi terhadap waktu seperti yang ditampilkan, di mana hasilnya yaitu dengan yang teredam sampai yang ke maksimumnya mengalami penurunan gitu Pak. Dan bisa dilihat di pembahasan. Iya, lanjut. Grafik yang lain. Lalu jadi berdasarkan data pengamatan ini dapat dilihat gitu Pak, bahwa semakin tinggi nilai gesekannya gitu pada udara, maka semakin tinggi juga waktu yang diperlukannya. Maka begitu dengan periodenya, dan seperti pada grafik tadi, makanya mengalami
perubahan gitu Pak. Iya, lanjut. Lalu dapat disimpulkan gitu bahwa gesekan udara menghambat waktu pegas. Hal ini sudah sesuai dengan literatur yang pada kita tampilkan di teori dasar sebelumnya yang tidak bisa kita tampilkan saat ini. Jadi gaya luar yang menghambat gerak osilasi harmonik ini dapat berupa gaya gesek atau gaya hambat dalam fluidanya gitu. Pada kasus ini Lanjut. gaya luar yang menghambat yaitu gesekan Lanjut. udara. Lanjut. Grafiknya. Nah, ini untuk grafik ya, Pak. Iya, lanjut. Ini kan grafik tadi udah dikasih lihat. Terus grafik yang lain? Cuma satu. Mohon maaf Pak, untuk grafiknya cuma satu aja sih Pak, soalnya di sini kita menganalisisnya buat Nah, grafiknya terhadap gaya gesek terhadap waktu doang Pak. ya kan banyak sekali variabel yang harusnya kan bisa berbagi dengan kelompok lainnya. Baik, ini grafiknya seperti ini, tapi saya lihat tadi ada ketidakkonsistenan dengan tabel ya. Coba lihat tabelnya tadi. Sebentar Pak. Iya. Bukan tabel yang ini, yang atas. Satu atasnya lagi. Ini. Nah ini, nah ini. Ini nggak konsisten ya. Percobaan pertama kalau gesekan udaranya, nah ini apa sih maksudnya teredam, sedang, maksimum. Nah ini saya nggak jelas. Gesekan udara teredam, sedang, maksimum. Maksudnya rendah, sedang, dan maksimum gitu atau apa? Karena Kan untuk percobaan pertama itu kita nggak ada gesekan udara, maksudnya yang pertama itu gesekan udaranya diredam gitu loh Pak, tidak ada. Terus yang kedua sedang, yang ketiga maksimum. Istilahnya jangan pakai teredam. Teredam itu berarti ada gesekan. Oh iya. Jadi Pak. kalau harusnya jadi yang teredam itu ganti misalnya 0 gitu atau kecil gitu ya. Nanti dilihat aja Iya, apakah betul nilai gesekan udaranya 0. Kalau memang betul 0 ya tulis 0. Tapi kalau masih ada angkanya atau tidak bisa 0 ya mungkin dibuat kecil gitu ya. Istilahnya ganti jangan pakai kata teredam karena kalau teredam itu ya berarti maksudnya ada gesekan gitu. Nah ini saya T itu waktu getaran ya, T kecil. Iya Pak. Nah ini nggak konsisten ya kalau saya lihat. Justru kalau tidak ada redaman dengan udara, waktu getarannya lebih sedikit, lebih sebentar dibandingkan dengan kalau dia ada gesekan dengan udara. Kalau gesekan udaranya maksimum, waktu yang diperlukannya itu 4, sekian detik. Sementara kalau kecil 3, sekian. Jadi ini ketidakkonsistenan. Harusnya ini kalau di tabel ini antara hubungan gesekan udara dengan T itu berbanding lurus. Tapi kalau di grafik tadi berbanding terbalik ya. Coba lihat grafiknya lagi tadi. Grafik. Nah, Iya ini sih Pak, di grafiknya ada kesalahan. ya bingung saya salah. Ini Ya, grafiknya dari mana? Ini kan keterampilan membuat grafik itu juga kan keterampilan dasar yang harus saudara kuasai ya. Ini kan pakai sederhana, pakai Excel lagi saudara udah bisa membuatkan grafik. Nah, jadi masukan saya tolong ini perbaiki antara grafik dengan tabel tadi. Kemudian tolong ditambahkan, coba cari apa gitu ya, ditambahkan supaya laporannya nanti tidak hanya satu grafik ini aja gitu ya. Baik, mungkin itu aja masukan dari saya. Terakhir kesimpulannya coba lihat. Kesimpulannya ya, berdasarkan data pengetahuan nilai gesekan pada maka semakin tinggi waktu yang diperlukan. Begitu dengan periodenya. Aduh, ini juga kalimatnya coba deh, kan saudara udah dapat mata kuliah bahasa Indonesia. Maka semakin tinggi waktu yang diperlukan, begitu dengan periodenya. Coba nanti kalau ada orang Malaysia datang ke sini, dia apa nih bahasa Melayu? Berdasarkan data pengamatan, semakin tinggi nilai gesekan pada udara, maka semakin tinggi waktu yang diperlukan. Begitu. Oh, ini maksudnya begitu juga dengan periodenya gitu ya. Berdasarkan data nilai tinggi nilai gesekan pada udara, maka semakin tinggi waktu yang diperlukan. Saya nggak ngerti, semakin tinggi waktu yang diperlukan untuk apa gitu. Untuk dia mengalah supaya simpangannya jadi 0, harusnya kan kalau semakin tinggi gesekan, semakin cepat dia teredam kan, semakin cepat dia simpangan jadi 0. Nah itu ada ketidakkonsistenan karena tadi berdasarkan grafik. Jadi tadi penggambaran tabel dan grafiknya nggak konsisten, akhirnya berimbas pada kesimpulan juga yang tidak konsisten.
di laut semua bahwa gesekan udara menghambat waktu tugas ya. Hal ini sesuai dengan literatur ya. Jadi ini tolong diperbaiki dulu tabel dengan grafiknya sehingga nanti bisa diperoleh kesimpulan yang baik. Baik, sementara itu saja mungkin ya. Mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita besok ya. Besok kita kuliah, mudah-mudahan kita bisa kuliah luring ya. Mohon lebih kurangnya nanti mohon maaf. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja pada hari Senin. Demikian presentasi yang sudah kita lakukan. Ini juga saya juga mohon maaf tadinya mau menyampaikan sedikit materi, tapi akan saya sampaikan aja pada besok di kelas gitu ya. Baik, terima kasih untuk menutup perkuliahan. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.